Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ahmad Raihan. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali mempelajari mengenai hukum administrasi negara. Dan pada video kali ini kita akan bersama-sama mempelajari mengenai kedudukan hukum dari sebuah negara atau dari sebuah pemerintah. Baiklah teman-teman semua, seperti kita ketahui bersama bahwasanya pemerintah yang ada di dalam hukum administrasi negara itu adalah pemerintah dalam artian sempit, di mana pemerintah ini hanya dalam ruang lingkup eksekutif saja. Jadi kalau misalkan kita melihat dari teori trias politika, di mana ada eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif, maka pemerintah dalam arti sempit ini hanya pemerintah dalam arti sebagai eksekutif atau pelaksana undang-undang, atau bisa kita lihat adalah sebagai presiden dengan jabatan-jabatan administrasi yang ada di bawahnya, wakil presiden, kementerian-kementerian, gubernur, bupati, dan juga jabatan administratif yang lainnya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari mengenai kedudukan hukum dari pemerintah tersebut, dari pemerintah eksekutif tersebut. Ternyata kalau misalkan kita melihat kedudukan hukum pemerintah atau reh positi, itu pemerintah bisa menjadi dua hal. Kedudukan hukumnya bisa menjadi dua, yaitu pemerintah sebagai hukum publik dan juga pemerintah sebagai hukum privat. Nah, pertama-tama kita perlu ketahui terlebih dahulu kedudukan hukum pemerintah sebagai hukum publik. Hukum publik itu bagaimana? Ya, hukum publik itu adalah hukum yang mengatur terkait dengan kesejahteraan dari sebuah negara. Ini bisa kita lihat contohnya adalah seperti hukum tata negara, hukum administrasi, dan juga hukum pidana. Di mana pemerintah ini menjadi sebuah organisasi yang di dalamnya ada jabatan-jabatan dengan tujuan untuk menyejahterakan rakyatnya. Karena memang kembali lagi kita bahwasanya Indonesia ini atau negara kita ini adalah negara yang memang menganut welfare state atau negara kesejahteraan. Jadi kedudukan hukum pemerintah yang pertama sebagai hukum publik itu artinya adalah pemerintah menjadi sebuah organ ataupun jabatan-jabatan yang mana tujuannya adalah untuk menyejahterakan rakyatnya. Dalam kedudukan pemerintah sebagai hukum publik ini, pemerintah bisa mengeluarkan berbagai macam instrumen kebijakan. Instrumen-instrumen kebijakan tersebut yang dikeluarkan oleh pemerintah ini itu yang menjadikan pemerintah sebagai badan hukum publik. Contohnya apa? Contohnya seperti adanya instrumen peraturan atau kita sebutnya sebagai regeling. Kemudian ada instrumen kebijakan atau disebut juga sebagai blade. Kemudian ada instrumen keputusan atau disebut juga dengan basicing, dan juga instrumen rencana atau disebut juga sebagai headline. Nah, di sini pemerintah sebagai badan hukum publik bisa mengeluarkan instrumen-instrumen tersebut untuk melakukan pengaturan terhadap masyarakat ataupun rakyatnya dengan tujuan utamanya adalah menyejahterakan rakyatnya itu sendiri. Kemudian ada pemerintah sebagai badan hukum privat, di mana kalau misalnya kita melihat namanya badan hukum privat, itu adalah badan hukum yang mengatur antara hubungan orang dengan orang lainnya atau orang perorangan, atau badan hukum dengan perorangan, badan hukum swasta dengan perorangan, ataupun badan hukum swasta dengan badan hukum lainnya. Nah, ini sebagai contohnya adalah dalam hukum privat ini yang digunakan adalah ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum perdata ya. Nah, pemerintah bisa menjadi badan hukum privat atau kedudukan hukumnya bisa menjadi kedudukan hukum privat. Ini kalau misalkan menjadi seperti itu, maka pemerintah bisa terlibat dan juga ikut melaksanakan kegiatan-kegiatan perdata. Contohnya apa? Contohnya adalah sebagai pemerintah sebagai badan hukum privat yang mana dia melaksanakan kegiatan jual beli, sewa menyewa, lalu pinjam meminjam antara pemerintah dengan orang perorangan lainnya ataupun badan hukum swasta. Ya. Nah, apabila badan hukum pemerintah ini sebagai badan hukum privat, maka pemerintah itu harus tunduk terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam hukum perdata. Kemudian
Pemerintah sebagai badan hukum publik ini atau dinyatakan sebagai negara sebagai organisasi jabatan. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwasanya memang negara itu adalah organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Nah, fungsi ini adalah lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Kalau misalkan di dalam pemerintahan, fungsi-fungsi ini yang melaksanakan lingkungan kerjanya secara terperinci ini adalah dinamakan sebagai jabatan. Sehingga negara ini bisa dikatakan sebagai sebuah organisasi jabatan. Lalu juga ada dari ahli menyatakan bagaimana jabatan adalah lingkungan pekerjaan tetap yang berisi fungsi-fungsi tertentu yang secara keseluruhan mencerminkan tujuan dan tata kerja suatu organisasi. Ini dari pernyataannya ini, maka bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya jabatan di dalam sebuah negara itu sifatnya adalah tetap. Tetapi pemegang jabatannya itu yang sifatnya bisa digantikan atau bisa berganti. Contohnya adalah jabatan presiden. Presiden ini jabatannya adalah tetap ya. Mau sampai kapanpun maka sebagai pemimpin ataupun kepala negara di Indonesia adalah presiden. Tetapi untuk pemegang jabatannya ini bisa digantikan. Contohnya adalah di 2024 ini Februari akan ada kegiatan pemilihan umum ya untuk presiden dan juga untuk legislatif. Nah, di sini jabatannya itu tetap, tetapi pemegang jabatannya itu bisa digantikan. Kemudian, negara sebagai badan hukum itu sendiri juga memiliki 3 kriteria. 3 kriteria untuk dijadikan badan hukum publik dari negara. Yang pertama adalah dilihat dari pendiriannya. Nah, badan hukum publik itu diadakan dengan konstruksi hukum publik yang didirikan oleh penguasa dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya. Jadi pendiriannya itu harus jelas dari mana kewenangannya didapatkan. Oh, ternyata kewenangannya didapatkan dari peraturan perundang-undangan atau bahkan bisa jadi dari undang-undang dasar ataupun peraturan-peraturan di bawahnya ya. Yang kedua, lingkungan kerjanya ini harus melaksanakan perbuatan-perbuatan publik. Jadi negara sebagai badan hukum publik itu lingkungan kerjanya harus fokus kepada perbuatan-perbuatan publik. Contohnya adalah untuk memfasilitasi masyarakat, melakukan pembangunan-pembangunan, lalu juga melakukan peraturan-peraturan ataupun keputusan-keputusan tata usaha negara yang mana sifatnya adalah untuk mengatur kegiatan-kegiatan yang ada di publik. Tentunya perlu diingat, ini harus sesuai dengan tujuan negara yaitu menyejahterakan rakyatnya. Yang ketiga, kriterianya adalah badan hukum itu diberi wewenang publik seperti bisa membuat keputusan atau peraturan yang mengikat umum. Ya. Jadi itu adalah 3 kriteria yang harus dimiliki oleh sebuah badan hukum publik atau negara ini sendiri agar bisa disebut sebagai kedudukannya sebagai badan hukum publik. Sementara untuk sebagai badan hukum privat, maka dia itu bisa melakukan kegiatan-kegiatan hukum keperdataan. Demikian untuk materi kita pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.